Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Andini dengan NIM C1C020066. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya akan membahas mengenai presentasi proposal penelitian saya yang berjudulkan Peran Audit Manajemen dalam Menilai Efektivitas Fungsi Pemasaran pada Sektor Properti, khususnya yaitu ada di kantor pemasaran di Citra Raya Citejam. Selanjutnya, nah, di sini di pendahuluan, kita sebelumnya harus mengetahui dulu bahwa perekonomian di Indonesia ini, sebagai negara berkembang, beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang berdiri, salah satunya dalam sektor properti dan real estate pada tahun 2022 sampai saat ini dan terus bertambah. Nah, oleh sebab itulah saya sebagai penulis melakukan penelitian untuk tugas proposal dengan mengangkat permasalahan pada sektor properti di mana permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada masalah yaitu masalahnya tingginya tingkat persaingan saat ini dalam dunia bisnis membuat setiap perusahaan harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan serta keunggulan dari usahanya. Selain itu, perusahaan dikatakan mampu apabila mampu menghadapi masalah dengan memenangkan persaingan bisnis serta mencapai tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Oleh sebab itu, fungsi pemasaran dalam sebuah perusahaan merupakan kunci utama keberhasilan dari perusahaan itu sendiri, sehingga hal ini memerlukan pengendalian dan pengawasan internal yang memadai agar fungsi pemasaran ini dapat berjalan dengan semestinya. Oleh sebab itulah diperlukan audit manajemen untuk menilai efektivitas pada fungsi pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada masalah yang saya angkat yaitu studi kasus yang terdapat pada kantor pemasaran Citra Raya Citijambi, di mana ini merupakan suatu bagian dari Ciputra Group atau PT Ciputra Development yang dikenal sebagai salah satu perusahaan properti Indonesia yang terkemuka. Namun kita dapat melihat sendiri bahwa kenyataannya ini di kawasan tersebut masih dikategorikan sepi hunian karena dari beberapa bangunan yang tersedia hanya terdapat beberapa bangunan saja yang ditempati dan banyaknya bangunan-bangunan yang terbengkalai. Oleh sebab itulah, saya sebagai penulis melakukan penelitian apa yang terjadi pada fungsi pemasaran perusahaan tersebut, sehingga nantinya didapatkan rekomendasi yang bisa dijadikan acuan ke depan. Selanjutnya, nah, di sini tujuan saya melakukan penelitian tersebut, yang pertama yaitu untuk menilai efektivitas fungsi pemasaran pada kantor pemasaran Citra Raya Citijambi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan mengenai fungsi pemasaran pada kantor pemasaran Citra Raya Citijambi. Selanjutnya, nah, di sini ada manfaat, saya melakukan penelitian, yaitu terdapat dua manfaat, bagi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini dapat menambah bukti empiris terhadap teori audit manajemen, khususnya pada perusahaan sektor properti. Apakah audit manajemen ini berpengaruh terhadap fungsi pemasaran pada perusahaan yang khususnya itu sektor properti. Lanjut ke manfaat praktis itu dibagi menjadi dua, ada bagi peneliti. Bagi peneliti ini menambah serta dapat memperluas pengetahuan penelitian terkait dengan audit manajemen fungsi pemasaran pada suatu perusahaan. Yang kedua bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan perusahaan sehubungan dengan pengambilan tindakan dan kebijakan organisasi terkait dengan fungsi pemasaran yang seharusnya dilakukan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada tinjauan pustaka, ini masuk ke bab 2, di mana menurut Bayangkara 2008, audit manajemen ini adalah suatu evaluasi terhadap efisiensi maupun efektivitas operasional perusahaan, di mana dalam audit manajemen, manajemen ini meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi.
Lalu, menurut Bayangkara juga 2008 mengungkapkan bahwa audit pemasaran adalah pengujian yang komparatif, sistematis sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, aktivitas perusahaan untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta dapat memberikan rekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, nah, di sini ada tabel pendahuluan yang saya dapatkan mengenai kasus yang saya angkat sebagai judul proposal saya, yaitu pada tahun 2006 atas nama penelitian yaitu Dania Anggraini, di mana dengan judul Audit Manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas fungsi pemasaran pada restoran cepat saji McDonald Plaza Marina Surabaya. Nah, menurut dia, hasil penelitiannya bahwa audit manajemen ini sangat berpengaruh dalam menilai fungsi pemasaran berdasarkan penelitian yang dia lakukan. Lalu lanjut yang kedua, yaitu ada Yesi Apriliawati pada tahun 2016 juga mengenai audit manajemen untuk menilai aktivitas fungsi pemasaran pada PT Astra International Tbk. Nah, berdasarkan penelitian dia juga menunjukkan bahwa audit manajemen ini berguna untuk menilai efektivitas serta efisiensi fungsi pemasaran pada PT Astra tersebut. Oleh sebab itulah, saya juga mengangkat judul yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi dengan objek yang berbeda dan tentu saja dengan cara pengambilan data yang berbeda pula. Selanjutnya. Nah, di sini ada kerangka berpikir di mana objeknya yang kita ketahui bahwa kantor pemasaran Citra Raya Jati Jambi. Lalu di sini ada audit manajemen fungsi pemasaran dan ruang lingkup fungsi pemasaran, di mana ruang lingkupnya ini meliputi lingkup pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, serta fungsi pemasaran itu sendiri. Nah, untuk audit manajemen fungsi pemasaran ini tentu saja nantinya saya akan melakukan audit manajemen untuk menilai fungsi pemasaran, dimulai dari audit pendahuluan dan sebagainya. Barulah dari pelaksanaan audit tersebut, kita akan mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya. Nah, jadi hipotesis yang dapat saya ambil berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka audit manajemen ini sangat berpengaruh dalam menilai efektivitas fungsi pemasaran pada suatu perusahaan. Selanjutnya. Nah, masuk ke bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian bersifat kualitatif, kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu objek penelitiannya yaitu dilakukan pada kantor pemasaran Citra Raya Jati Jambi yang terletak di Jalan Raya Boulevard nomor 1 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Selanjutnya. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini sumber datanya untuk data primer meliputi wawancara, hasil kuesioner, data yang terdokumentasi seperti data penjualan, target penjualan, serta jumlah karyawannya. Lalu untuk data sekunder yang diperolehnya itu berupa profil perusahaan, produk, visi, serta misi dan tujuan. Lalu untuk metode analisis data itu sendiri meliputi tahap audit pendahuluan, tahap review, tahap pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen, tahap pemeriksaan seperti kriteria, penyebab, akibat, serta rekomendasi dan tahap pelaporan. Selanjutnya, baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.